Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerahnya yang masih kita rasakan hingga detik ini, hingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk mengawali lembaran baru di hari ini dengan melaksanakan sembah dan sujud syukur kita kepadanya. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan meridhai kita untuk seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengorbanan dan perjuangannya lah kita dapat mengenal agama yang hanif ini, dapat melaksanakan segala kegiatan dan ibadah baik umum maupun khusus dengan bimbingan dan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segenap salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan sahabatnya yang telah bersama-sama memperjuangkan agama ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita melihat atau mempersepsikan kemudaratan atau sakit atau penyakit itu sebagai suatu yang menyusahkan kita, sebagai beban, bahkan kita menganggap itu sebagai sebuah siksaan bagi kita. Nah, bagaimana seorang muslim melihatnya? Tentu Rasulullah SAW memiliki beberapa catatan tentang ini. Bagaimana seharusnya seorang muslim melihat sakit atau penderitaan yang dialami oleh setiap hamba. Yang pertama, Rasulullah menyatakan bahwa sakit yang dialami oleh setiap muslim itu menjadi media wasilah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebut, ma yusibu al-mu'min, setiap yang menimpa mukmin min syaukatin, bentuk yang paling rendah adalah tertusuk duri, fama fauqaha, baik duri ataupun yang lebih besar dari itu, maka itu menjadi penebus dosa, akan menggugurkan dosanya, kama tahuttu asyajaratu waraqaha, sebagaimana daun pohon-pohon menggugurkan daunannya. Begitulah kiranya bahwa setiap sakit yang dialami oleh seorang muslim, apapun bentuknya yang menyusahkan dia, yang memberatkan kehidupannya, itu akan menjadi wasilah untuk menebus atau meringankan dosanya. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah menyebut setiap sakit yang dialami itu akan menjadi penebus dosa, bahkan sekaligus meninggikan derajatnya. Maka mari kita melihat sebagai sebuah jalan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sakit yang diberikan. Melalui tantangan yang diberikan oleh Allah, itu menjadi penebus dosa dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga sakit itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang hingga pada batasnya, pada gilirannya ketika Allah ingin mengazab orang itu, Allah tidak akan melepaskannya. Artinya Allah tidak pernah menegur orang-orang yang melakukan kezaliman itu, tapi ketika diazab orang itu tidak akan dilepaskan. Artinya tidak diberikan peluang untuk bertobat. Nah, sedangkan kita ketika diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sakit itu kita bisa melakukan koreksi terhadap diri kita. Merenungkan kembali, bermuhasabah atas apa yang telah kita jalani selama ini. Kita menzalimi diri dengan melalaikan kewajiban kita terhadap diri, keluarga, agama bahkan. Maka melalui sakit itu Allah ingin menegur kita agar
kita terbangun dari mimpi dan terjaga daripada kelalaian kita. Maka kita bersyukur sepatutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita atas kelalaian dan kezaliman yang kita lakukan, karena tidak sampai Allah akan mengazab kita dengan kelalaian kita tersebut nanti. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah menyatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu Allah biarkan sampai mereka tersesat sejauh-jauhnya. Dan Allah tidak akan melepaskan mereka ketika sampai datang hari Allah mengazab mereka. Wal'iyadu billah. Maka jamaah sekalian, kita bersyukur dengan catatan-catatan yang diberikan, teguran-teguran diberikan oleh Rasulullah ini menjadi penyemangat bagi kita bagaimana menghadapi kehidupan ini, termasuk dalam melihat sakit dalam perspektif pandangan seorang muslim. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.